bangsa tentunya dengan segala ciri khas bangsa. Ya. Kita dikatakan bangsa Jawa, tentu punya ciri khas apa? Bahasanya bahasa Jawa, ya. Ngomongnya bahasa Jawa, terus dengan segala adat istiadat Jawa. Loh, kalau kita kita namanya sudah tidak nama Jawa, namanya wis nama Arab. Terus kita ngobrol tidak lagi memakai bahasa Jawa. Terus pakaian kita seperti pakaian orang Arab, ya. Nah, terus perilaku kita keseharian penuh dengan ritus-ritus ajaran Arab lah. Kan kita sudah tidak punya hak lagi ngaku Jawa. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin itu kita diundang oleh Yayasan PETA. PETA ini pecinta tanah air, ya PETA. Nah, ketika kita bicara tentang PETA, perjuangan, pecinta tanah air, ya, tentang bagaimana kita memperjuangkan tanah air kita cinta tanah air, ya. Tentunya ini merupakan kewajiban kita bersama. Walaupun kalau secara formal tugas menjaga, kalau dulu memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan tanah air kita, ini ada para masyarakat yang membentuk laskar-laskar yang akhirnya menjadi cikal bakal TNI dan Polri. Nah, sehingga sekarang secara formal tugas menjaga kedaulatan negara itu adalah TNI, dan yang menjaga ketertiban masyarakat ini adalah Polri. Ini secara formal. Nah, tetapi ketika bicara tentang bagaimana menjaga kedaulatan bangsa, ya, itu ada pada semua warga negara. Itu tertuang pada Undang-Undang Dasar 45. Jadi menjaga kedaulatan negara, ini tugas kita bersama. Menjaga kedaulatan bangsa, tugas kita bersama. Ini secara formal adalah kedaulatan dijaga oleh TNI, ketertiban oleh Polri. Nah, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah merupakan kewajiban kita bersama, akhirnya kita semua ini termasuk berjuang menjaga kedaulatan negara dengan cara kita memperjuangkan budaya-budaya bangsa, jati diri bangsa. Karena saat ini namanya perang itu tidak lagi perang fisik. Kalau kita bicara perang fisik, yang tentu nanti yang maju pertama adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia, ya. Dan TNI kita yang akan berjuang. Tapi saat ini kan perangnya itu lebih cenderung perang budaya, proxy war, ya, melewati berbagai media, termasuk media sosial. Proxy war, perang budaya, ya. Nah, ketika bicara budaya adalah sebuah identitas bangsa, karena itulah Bung Karno, founding father kita itu dengan Trisaktinya, berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Nah, akan kita bahas saat ini bagaimana benarkah TNI Polri kita
tidak lagi mampu menjadi komponen pertahanan bangsa. Kalau bicara pertahanan negara jelas, menjaga kedaulatan negara jelas saat ini merupakan tugas pokok TNI kita. Menjaga ketertiban di lingkungan dalam negeri adalah tugas Polri. Tetapi ketika bicara ketahanan bangsa, ya, bukan ketahanan negara, ini tentunya akan kita renungkan. Benarkah saat ini TNI Polri tidak lagi mampu menjadi komponen pertahanan bangsa? Sebelum kita bahas ini, ini akan dibuka dulu dengan tembang oleh Mas Anton. Tidak tahu tembangnya apa. Kalau tema yang pas ini ya Yogianiro, Poro Prajurit. Monggo Mas Anton. Rahayu. Tembang Mas Kumambang. Moro tani mringana putu ing urip den padha prayitna aja ana kang kumawani ring biyung tanapi popo Rayu dilanjutkan Bu Nani tembangnya. Rahayu Pucung nggih. Bapak pucung warna-warni nganti bingung, bunder mumbul adoh senengane bocah cilik. Pucung bledos si kuncung atine susah. Dor. Ini kan balon ya. Bapak pucung duwe moto lawan irung, sikil rambut dawa disenengi lare alit. Ing plataran si pucung gawe dolanan. Rahayu. Nggih, matur nuwun Bu Nani. Wah, ini tembang pucung karangan sendiri ya. Bagus itu kan. Jadi saya sarankan para teman-teman yang paguyuban mau copat itu tembang gawe dewi gitu. Yang kita tahu maknanya, kita pahami, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jangan sampai kita niru teman-teman yang mabuk ajaran dayoh gitu. Dia dengan berbagai misalnya mantra-mantra tapi tidak ngerti artinya gitu loh. Nah, kembali ke bahasan kita tentang benarkah saat ini TNI Polri tidak mampu lagi menjadi komponen pertahanan bangsa? Jadi ketika bicara negara itu terdiri dari bangsa dan pemerintah. Nah, ketika bicara pertahanan negara, ya tadi sudah saya sebutkan bagaimana kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kewajiban kita bersama.
Tetapi secara formal itu tugas TNI dan Polri dengan tupoksinya masing-masing. Nah, itu pertahanan negara. Sekarang kita bagaimana tentang pertahanan bangsa. Karena budaya menunjukkan bangsa. Dan negara kita adalah negara Pancasila. Bukan negara agama. Dan kita bersemboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Diharapkan apa? Negara ini terdiri dari berbagai suku bangsa dengan segala kebinekaannya, dengan segala ciri khas jati dirinya. Ya tentunya suku bangsa tadi keanekaragamannya harus dipelihara. Saat ini ada gerakan secara masif oleh politik global. Bangsa ini mau disamakan, mau diseragamkan menjadi bangsa Arab. Bangsa ini terancam. Saya menjadi teringat bagaimana cerita sejarah. Bangsa ini karena memang begitu makmurnya, menjadi incaran banyak kelompok, banyak pihak. Entah itu atas nama negara, entah itu atas nama kelompok tertentu yang tanpa bendera. Kalau yang atas nama negara secara formal memang barangkali tidak lagi zamannya untuk menginvasi. Karena ada piagam PBB tentang perdamaian. Tetapi mereka dengan berbagai cara, mereka ingin menguasai suatu bangsa tanpa harus menginvasi secara fisik. Pertahanan bangsa itu sangat diperlukan, sangat dipentingkan. Kalau bangsa ini yang begitu beraneka ragam dengan kebinekaannya, terus kalau diseragamkan, ya, otomatis bangsa ini kan mau hilang, bangsa ini habis. Ya. Sekarang kita cari orang Jawa dan segala indikator-indikator kejawaannya, ya, sulit. Sekarang kalau kita ingin mencari, ya, orang Minang dengan segala jati dirinya orang Minang sudah tidak ditemukan. Ya. Banyak pihak yang mencoba menghancurkan bangsa ini, ya, dengan segala kebinekaannya, mau diseragamkan menjadi bangsa lain dengan dalih agama. Kita begitu menelan mentah gerakan-gerakan tadi tanpa mau berpikir jernih. Toh agama itu juga merupakan spiritual culture, budaya spiritual. Budaya spiritual leluhur kita kan punya sendiri. Di dalam tubuh TNI Polri sendiri, ya, dalam sejarah ini ada gerakan-gerakan yang namanya gerakan sayap kiri dan sayap kanan. Ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Ekstrem kiri dan ekstrem kanan ini tidak cinta bangsa ini, tidak cinta tanah air ini. Mereka memiliki motivasi sendiri. Sementara yang cinta tanah air ini hanyalah orang-orang nasionalis yang tidak punya tendensi macam-macam. Yang ekstrem kiri, ya, kalau dia menang, ya, yang akan menjadi sasarannya. Kalau ekstrem kiri menang, otomatis kan ekstrem kanan kan hancur. Dia akan menguasai bangsa ini dengan menyerang orang-orang nasionalis. Orang nasionalis akan diekstrem kanankan. Begitu juga dalam fakta sejarah, ekstrem kanan yang menang. Ya. Ketika ekstrem kanan menang, ekstrem kiri ini kan hancur. Akhirnya orang-orang nasionalis pun akan diekstrem kirikan. Sehingga dalam berbagai perdebatan, ya,
Ini seringkali orang-orang ekstrem kanan ini menyerang orang-orang nasionalis dengan cara mengekstrem kirikan. Oh, kamu PKI, kamu komunis, kamu ateis. Kepada orang-orang nasionalis. Nah, ini yang saat ini peta politik ini memang mulai banyak orang yang tidak memahami. Kalau ekstrem kiri dan ekstrem kanan ini sama-sama ingin menguasai bangsa kita dengan motivasi dan tendensi mereka masing-masing gitu loh. Apalagi kalau kita lihat ekstrem kanan pun juga ada udang di balik batu dari kelompok lain. Ekstrem kiri juga begitu. Mereka ingin menguasai bangsa ini. Dan semuanya ini berujungnya, ya ujung-ujungnya di belakangnya itu ada kelompok-kelompok kapitalis. Ya. Apalagi dalam perjalanan sejarah itu kan ekstrem kiri ya dari ekstrem kiri mulai dari pemberontakan PKI pertama. Nah, PKI ini kan akhirnya dari SI gitu. Apalagi saat ini dengan berbagai teknologi ini kan akhirnya kan terbongkar banyak pemberontakan PKI terakhir ya. Nah, DNA Aidit pun juga orang dari Arab, dari Yaman. Ya, kita tidak bicara peristiwa PKI 65 siapa salah siapa benar. Ini kita baca sejarah bangsa kita. Ada dua kelompok yang ingin menguasai bangsa kita, satu ekstrem kanan, satu ekstrem kiri. Nasionalis itu di tengah, dia cinta tanah air ini, cinta bangsa ini. Ya. Jadi jangan heran oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan, perjuangan kita langsung di PKI-kan, di ekstrem kiri kan gitu loh. Karena dia merasa menang. Oh, kamu PKI, kamu komunis, kamu ateis, padahal dia sendiri nggak ngerti apa itu komunis gitu loh. Dan begitu juga ketika umpamanya yang menang ekstrem kiri, orang-orang nasionalis pun akan menjadi sasaran empuk untuk diserang. Di ekstrem kanan kan, karena tujuan mereka adalah menguasai bangsa ini. Sehingga saya pernah baca sejarah itu di TNI Polri pun ada kelompok merah, ada kelompok hijau. Ya. Dan saya masih ingat betul ya bagaimana cerita-cerita orang tua dulu. Yang kebetulan saya punya simbah itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Njuruk Solo. Menurut cerita bapak saya masih kecil, masih SD, SR pada waktu itu, saya belum lahir. Saya mendengar cerita dan juga dari beberapa teman-teman yang sudah sepuh-sepuh. Dulu TNI Polri ini merupakan selain pertahanan negara juga pertahanan bangsa. Di kelompok-kelompok TNI Polri ini selalu punya kesenian. Kesatuan A banyak punya ludruk, kesatuan B punya wayang orang, kesatuan C punya ketoprak. Semuanya mereka mempertahankan budaya bangsa sebagai jati diri bangsa. Ya. Tapi saat ini saya lihat TNI Polri sudah mulai kehilangan untuk menjadi pertahanan bangsa. Ya. Dengan dalih agama mereka tidak lagi berciri khas pertahanan bangsa. Mereka selalu mulai terembel-embeli oleh atribut-atribut agama. Padahal negara kita bukan negara agama. Ini yang kita jadi prihatin. Karena itu tema kita sebenarnya adalah sebuah pertanyaan. Nanti yang menyimpulkan, yang menjawab adalah para pemirsa sendiri. Entah itu para pemirsa ini masyarakat sipil ataupun masyarakat TNI Polri. Bagi para purnawirawan TNI Polri, ini pasti dia akan teringat masa dulu masih berdinas.
jauh dari warna-warni agama. Mereka benar-benar nasionalis, cinta tanah air ini. Nah ini supaya gayeng ada kondo takon. Nah ini siapa dulu yang mengkondo takon ini tentang tema ini. Nah tadi yang milih tema kan Mas Anton ini. Apa sudah disiapkan pertanyaannya Mas Doni? Nih monggo biar nggak ngantuk. Oh Mas Anton dulu. Oh Mas Bu Nani dulu enggak apa-apa, udah di situ mic-nya. Rahayu. Tadi kan sebuah pertanyaan judulnya. Nggih. Kalau saya ditanya seperti itu ya jawaban saya tidak mampu untuk menjadi komponen pertahanan bangsa. Satu contoh dalam tadi dikatakan bahwa TNI Polri itu sudah terkotak-kotak. Jadi mana mungkin mereka itu bisa mempertahankan. Apalagi mereka sering memvonis bagi mereka yang netral itu kan sudah menyudutkan mereka. Itu sebetulnya ya tidak begitu, dia dua-duanya itu kan pengayom, itu menurut saya. Terus apalagi dulu waktu saya masih kecil itu saya memang sudah suka seni lah. Seni yang didatangkan bapak saya itu waktu itu punyanya, contohnya wayang orang Wijakusuma. Itu punyanya yang di itu loh, di dekatnya Bu Glodok itu loh. Kan Rindam atau nah itu Ajendam ya. Lah terus dengan munculnya agama Dayo yang sudah seolah-olah budaya itu kan akhirnya tersisihkan. Di situ saja kan sudah tidak mempertahankan budaya, karena itu seolah-olah itu sirik budaya. Sampai sekarang pun seperti itu. Dan budaya atau kesenian yang ada itu mereka sudah tidak peduli. Contohnya seperti itu. Dan apalagi mereka itu juga sepertinya ditunggangi oleh agama, politik agama. Satu contoh, saya sering melihat suatu ini pengajian. Padahal dulu itu mereka itu untuk menggapai topi kebesaran itu kan totoannya itu nyawa. Apalagi perjuangan seperti itulah. Dengan adanya kumpulan seperti itu, mereka itu rela duduk sejajar dengan pembicara. Akhirnya baret kebesaran itu dilepas, ganti putih. Padahal menurut saya untuk mencapai itu sulit sekali, sedangkan kupluk putih itu di pasar banyak. Saya kira sementara itu dulu. Saya. Terima kasih Bu Nani. Ya. Siapa lagi? Rahayu. Oh Mas Anton, coba mic-nya. Rahayu, Bro. Rahayu. TNI dan Polri merupakan ujung tombak dari sebuah negara dan bangsa. Apabila sebuah negara terancam dari negara lain, yang maju pertama adalah TNI. Sedangkan kalau sebuah bangsa kalau terancam punah, apa yang harus dilakukan? Maksudnya apa yang bisa dilakukan Polri dan TNI itu. Itu aja, Romo. Terima kasih Mas Anton. Jadi para pemirsa, kita pilah ya, ini kita bicara tentang ketahanan bangsa. Bukan tentang kedaulatan negara. Kalau kedaulatan negara tentunya pengetahuan kita minim gitu tentang kedaulatan negara. Bagaimana tentang peta politik tentara, dan tentunya
kalau di dalam TNI Polri itu secara internal itu ada faksi-faksi, itu urusan mereka. Tapi kita sebagai masyarakat sipil, masyarakat awam, kita bicara tentang ketahanan bangsa. Bangsa tentunya dengan segala ciri khas bangsa. Ya. Kita dikatakan bangsa Jawa, tentu punya ciri khas apa? Bahasanya bahasa Jawa, ya. Ngomongnya bahasa Jawa, terus dengan segala adat istiadat Jawa. Loh, kalau kita kita namanya sudah tidak nama Jawa, namanya wis nama Arab. Terus kita ngobrol tidak lagi memakai bahasa Jawa. Terus pakaian kita seperti pakaian orang Arab, ya. Nah, terus perilaku kita keseharian penuh dengan ritus-ritus ajaran Arab lah. Kan kita sudah tidak punya hak lagi ngaku Jawa. Nah, ini ketika bicara suku bangsa Jawa. Ketika kita bicara bangsa Indonesia, ya, suku bangsa Jawa bagian dari Indonesia. Dengan kita memakai nama Jawa, bisa komunikasi dengan bahasa Jawa, atribut Jawa, terus tradisi ritus Jawa. Nah, ini kita masih berhak ngaku Jawa. Kalau tidak kan bagaimana kita mau ngaku Jawa? Terus Indonesia. Nah, nama kita sudah tidak lagi Indonesia. Ada yang kayak Arab, ada yang kayak Eropa, kan kita sudah hilang. Terus kita tidak lagi mampu berbahasa Jawa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia kita tercampur aduk dengan bahasa Arab atau bahasa Eropa, ya. Yang ente, antum, uki, ukti, ya. Ya, ini kan kita tidak lagi berciri khas bangsa Indonesia gitu loh. Ya, pertahanan bangsa kita mulai goyah di situ. Ya. Kita berharap TNI Polri itu menjadi benteng. Tidak hanya sebagai benteng negara, tetapi juga benteng bangsa yang kita inginkan. Sehingga dulu itu setiap kesatuan TNI Polri dulu pasti punya kesenian. Seperti yang diceritakan Bu Nani tadi. Mereka punya kesenian. Ada yang ketoprak, ada yang ludruk, ada yang wayang orang. Nah, waktu tertentu ditampilkan, ya, untuk hiburan rakyat. Apalagi pada waktu itu hiburan rakyat memang belum begitu banyak kayak sekarang. Ada HP gitu loh. Ya. Nah, seharusnya kita berharap TNI Polri adalah pertahanan bangsa juga. Ya. Atau kadang-kala kita juga prihatin, ya. Ada beberapa oknum-oknum. Kalau ini saya katakan oknum TNI Polri yang kadang-kadang malah membantu merusak bangsa ini dengan ajaran Dayo. Dia bahkan kadang-kadang memusuhi ritus-ritus, tradisi-tradisi lokal. Ya, ini kan kita prihatin. Termasuk tadi yang dikeluhkan oleh Bu Nani. Seorang TNI Polri untuk mendapatkan baretnya itu dengan segala perjuangan yang luar biasa. Dengan ujian-ujian, ya. Tapi anehnya dia masih dengan berseragam TNI Polri, dia mengganti baretnya, topi kebesarannya sebagai TNI Polri dengan topi yang berciri khas agama tertentu. Termasuk beberapa bulan yang lalu kita benar-benar rasanya ingin menangis ketika ada seseorang pimpinan TNI Polri dengan berseragam lengkap. Dia berjalan merangkak, mencium tangan, mencium kaki seorang yang disclaimernya Habib. Ini kan ngeri rasanya. Loh, kalau Anda secara pribadi dengan pakaian preman, Anda mau menyembah Habib ya silakan saja. Karena Anda sebagai seorang personal. Tapi kalau Anda dengan pakaian lengkap TNI Polri, itu kan berarti kan pengkhianat negara gitu loh. Dengan pakaian lengkap TNI Polri, ini kan sempat viral kemarin di media itu. Dia berjalan merangkak, ya, pada tokoh agama. Yang tokoh agama tadi duduk di
kursi di atas. Ini apa bukan pengkhianatan gitu loh. Loh, kalau Anda pakai pakaian preman tidak ada masalah, silakan aja, itu hak Anda, hak pribadi Anda. Ya. Ini kan benar-benar keprihatinan gitu. Kita sebagai rakyat biasa, rakyat sipil, awam, nangis kita rasanya lihat itu. Termasuk kasus seorang Satpol PP dan polisi yang menertibkan masyarakat ketika COVID pada seorang Habib, ya. Ini dipaksa meminta maaf, ini kan benar-benar menyakitkan gitu loh. Karena Polri tadi sama Satpol PP tadi ini berseragam, dia menjalankan tugas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lu kok dipaksa minta maaf gitu loh. Walaupun sama si tokoh agama tadi dikasih hadiah gratis pergi ke Arab katanya. Tapi baju seragamnya tadi kan lambang negara. Ini kan jadi kita prihatin gitu. Apalagi akhir-akhir ini TNI Polri terutama yang wanita ini berseragam berciri khas Arab gitu loh. Memakai jilbab gitu loh. Padahal secara keilmuan jilbab ini merupakan budaya Arab. Di Arab sana ada 11 agama yang semua wanitanya memakai jilbab. Itu tidak ada hubungannya secara langsung dengan agama tertentu. Seharusnya TNI Polri itu bersih dari atribut-atribut seperti itu. Ketika dia memakai seragam gitu loh. Karena dia merupakan milik negara. Ya kalau dia mau dia mau memakai atribut keagamaan itu secara personal saja ketika tidak memakai seragam. Itu hak Anda sebagai personal gitu loh. Tapi ketika Anda memakai seragam lengkap ya. Ini kan berbagai kasus terjadi semacam itu. Apa Anda nggak ngeman gitu loh pakaian seragam Anda gitu loh. Nah, ini apa yang disampaikan Bu Nani itu memang keprihatinan. Sehingga dengan kita buat konten ini mudah-mudahan memberikan penyadaran terutama kepada pimpinan TNI Polri kita untuk kembali ke jati dirinya sebagai seorang nasionalis patriotik sejati. Jangan sampai terpengaruh ekstrem kanan maupun ekstrem kiri gitu loh. Sehingga apa yang dikatakan Mas Anton tadi ya. Ketika ada serangan dari luar secara fisik ya, dengan senjata, ya tentunya itu tugas TNI Polri untuk menghadapi itu. Tapi kan zaman sudah berubah. Saat ini kan invasi dan ekspansi tidak lagi dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk budaya. Dengan budaya, bangsa lain bisa menguasai bangsa tertentu. Saat ini aja dengan kedok budaya, ya, agama itu kan bagian dari budaya. Bangsa ini sudah seteruputi memperbudak diri ke bangsa lain kok saat ini. Kita tidak lagi memiliki kedaulatan sebagai bangsa. Bahkan banyak sekali tradisi-tradisi kita yang dihancurkan, budaya kita yang dihancurkan. Sehingga akhirnya kemerdekaan ini seperti apa? Kelongsongan kewolo gitu loh. Kita sudah sulit untuk mencari orang Indonesia seutuhnya saat ini. Ketika bicara orang Indonesia, manusia Indonesia seutuhnya, tentunya utuh segalanya, dengan segala atributnya, dengan budayanya, dengan jati dirinya. Sudah kesulitan saat ini kita mencari manusia Indonesia seutuhnya. Ini yang jadi pertanyaannya Mas Anton tadi. Ya. Kita semua adalah orang-orang nasionalis. Kita terus berjuang karena cinta kita terhadap leluhur kita, cinta kita terhadap tanah air kita. Kita ingin menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Walaupun untuk saat ini karena yang sepertinya ya, nampaknya sepertinya itu yang menang ekstrem kanan, terus kita diserang memakai
apa namanya istilah-istilah ekstrem kiri. Oh kamu PKI, kamu komunis, ya. Kamu ateis. Ya. Yang ekstrem kanan kan sok agamis, yang ekstrem kiri itu kan semacam itulah. Ya. Kita membela tanah air kita membela leluhur kita membela bangsa kita. Ya. Atau kadang-kala kita diserang seolah nanti larinya ke Israel atau ya kita nggak ada hubungannya dengan ajaran Israel kok. Nah ini tentunya ketika TNI Polri itu menghadapi perang yang saat ini adalah proxy war, tentunya pimpinan-pimpinan TNI Polri harus merubah strateginya. Ya. Karena bentuk ekspansi dan invasi saat ini tidak lagi fisik seperti dulu. Karena intisari dari penjajahan itu adalah penguasaan suatu bangsa ya, dengan segala kekayaannya. Bangsa tertentu yang ingin menguasai bangsa tertentu tidak harus berjanjian fisik seperti dulu. Indonesia secara administrasi boleh merdeka dan saat ini merdeka. Tetapi kalau bangsa ini dikuasai dengan kedok ideologi agama, terus kekayaan kita diambil dengan kedok ideologi agama, kita harus setor upeti, ya sama aja bohong, kita sama masih dijajah gitu loh. Kita sayangkan kalau TNI Polri yang benar-benar berkarakter nasionalis patriotik ini tidak sadar. Mereka diserang habis-habisan oleh orang-orang ekstrem kanan. Ya, mudah-mudahan kita saling mengingatkan lah, karena kita bagian dari bangsa ini. Bangsa ini bagian dari negara ini. Nah, ini ada lagi disampaikan Mas Doni gantian supaya nggak ngantuk, kelihatan kok molat-molat ya. Yeah. Mas Anton lanjut dulu. Ini Romo, kalau itu di sekolah-sekolah kan sekarang nggak ada kumandang lagu nasionalis. Yeah. Oh itu kenapa kok sekarang nggak ada? Yeah. Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Pagi saya sampaikan. Bu Nani. Ampun. Jadi untuk membentuk jiwa-jiwa korsa, jiwa-jiwa nasionalis memang bisa dengan lagu-lagu, ya, lagu-lagu nasionalis kita. Saat ini memang jarang terdengar, ya. Memang di sekolah-sekolah harusnya kembali lagi dicanangkan. Saat ini kita juga terima kasih kepada Pak Prabowo, karena saat ini kan di media ini kan sempat hilang. Kalau dulu itu kan memulai siaran dengan lagu kebangsaan, lagu nasional, terus ditutup dengan lagu nasional. Nah ini kan sempat hilang, apalagi banyak media yang siarannya 24 jam ya. Nah kalau dulu kan ada mulai siaran, ada berhenti siaran dengan lagu-lagu nasional. Mudah-mudahan ini kemarin kan Pak Prabowo mencanangkan itu lagi. Mudah-mudahan itu mampu membentuk jiwa-jiwa nasional kembali pelan-pelan. Nah, tetapi untuk mewujudkan sebuah identitas bangsa, ini kan adalah budaya. Saat ini pemerintah kita ini tidak peduli terhadap budaya bangsa, tidak peduli terhadap identitas bangsa ini, gitu loh. Bahkan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan identitas bangsa ini dihilangkan oleh pemerintah kita. Dihilangkan, tidak ada anggarannya. Bahkan para penggiat-penggiat budaya bangsa ini malah dimatikan. Boro-boro dikasih anggaran, dimatikan. Sementara penggiat budaya asing ya ini malah dianggarkan. Bangsa ini digiring untuk menjadi bangsa Arab. Mulai kecil diajari bahasa Arab, huruf Arab, dan itu dianggarkan oleh pemerintah. Ratusan triliun tiap tahun. Ya. Nah kita berharap TNI Polri ini menjadi pertahanan
bangsa, bukan sekedar pertahanan negara. Nah, saat ini kan bahkan banyak terjadi personil TNI Polri dengan masih pakaian lengkap ya, dia melakukan kegiatan-kegiatan ideologi bangsa lain yang berkedok agama. Dia sudah kehilangan identitas sebagai TNI Polri yang benar-benar Indonesia, manusia Indonesia seutuhnya. Sampai-sampai dia, menurut Bu Nani tadi, dia rela melepas topi kebesaran yang didapatkan dengan berbagai perjuangan berat, diganti dengan topi ciri khas agama tertentu. Ya. Kalau TNI Polri secara pribadi ya, ingin melakukan kegiatan ideologi bangsa lain yang berkedok agama, silakan saja secara pribadi, bukan dengan atribut resmi seragamnya, apalagi sampai mengatasnamakan lembaga kesatuan tertentu. Tentu sangat tidak boleh gitu. Sehingga seringkali saya sampaikan ya dengan sebuah contoh ya. Jadi ada seorang TNI Polri berpangkat taruhlah Kapten Jono. Nah, Kapten Jono ini tidak beragama. Jono boleh beragama ya. Dan lebih bagus lagi kalau si Jono tadi berspiritual culture milik leluhurnya sendiri, bukan mengambil spiritual culture milik bangsa lain. Ini kita sangat salut dengan beberapa anggota kita, pemirsa kita yang benar-benar ingin menjadi anggota TNI Polri sebagai manusia seutuhnya. Salah satunya ada Pak Kartono di Cilacap. Terus ada saya kemarin dapat surat dari, saya lupa namanya, seorang pensiunan kolonel penerbang di Bekasi. Ya. Terus kemarin kita kedatangan bintang 2 marinir Jenderal Untung Suropati. Ya. Ini udah pensiun. Nah, kita berharap yang belum pensiun, tunjukkan Anda ini TNI Polri yang benar-benar pertahanan bangsa. Nah, bukan malah menghancurkan bangsa Anda sendiri dengan seragam Anda gitu loh. Kapten Jono itu tidak beragama. Kalau si Jononya kalau mau beragama ya silakan. Itu hak pribadi. Nah, ini keprihatinan kami sebagai masyarakat sipil. Kenapa TNI Polri kita saat ini tidak lagi mampu menjadi komponen pertahanan bangsa? Apalagi dari surveinya Denny JA, saat ini TNI Polri kita yang terpapar paham-paham radikalisme, ideologi-ideologi berkedok agama ekstrem kanan ini mencapai 33%. Kalau PNS kita ini bahkan surveinya mencapai 30%. Bangsa ini benar-benar terancam. Ya. Kita benar-benar terancam bangsa ini. Kalau untuk negara ini saya masih yakin aman-aman saja kalau kita bicara negara. Karena dari berbagai literasi, berbagai info saya pernah baca, TNI Polri kita itu masih nomor 1 se-Asia Tenggara. Jadi untuk kedaulatan negara kita masih aman-aman saja. Tapi untuk kedaulatan bangsa saat ini kita terancam. Mudah-mudahan semakin banyak bangsa kita yang tersadarkan. Setelah sadar, setelah tercerahkan, ayo kita berjuang bersama. Pertahankan kedaulatan bangsa. Supaya bangsa ini benar-benar merdeka jiwa raga. Bukan sekedar merdeka secara administrasi. 17 Agustus 1945. Tapi kita belum merdeka secara jiwa raga. Kedaulatan bangsa kita terancam. Mari kita berjuang bersama. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan,
Tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.